Ya, seperti apa yang diprediksikan bahwa pertarungan antara Kaiden melawan Andre tidak akan pernah mencapai klimaks. Dan pada akhirnya Andre juga Art pun kabur atau pergi meninggalkan Akademi Awaken Dunia dengan misi yang gagal total beserta keempat anggotanya yang pada akhirnya almarhum. Dan setelah berhasil mengusir Andre, semua orang akhirnya melihat betapa kuatnya Kaiden. Ternyata rumor yang tersebar benar-benar nyata, bukanlah rumor yang dibesar-besarkan saja. Tidak hanya itu, para murid top 10 dari Akademi Awaken Dunia semua nampak terpana karena ternyata Su Jiwoo, orang yang pada awalnya mereka remehkan, memiliki master yang sangat kuat. Duke bahkan terlihat seperti orang yang kehabisan kata-kata melihat fakta tersebut. Selanjutnya, ini kalau tidak salah mengartikan ya, si Kaiden menantang seluruh anggota top 10 yang merupakan anggota Frame. Atau seluruh top 10 termasuk mereka yang ada di Frame. Pada intinya sih ya, menurut Mimin, top 10 yang berada di organisasi Frame lebih dari satu. Ya, Mimin sih sudah tidak sabar melihat 8 anggota top 10 tersisa. Hingga saat ini baru terkuak jika anggota top 10 pertama berasal dari keluarga Patrick. Yang kedua berasal dari organisasi Frame. Mungkinkah salah satu top 10 lainnya berasal dari keluarga top 10 Akademi Awaken Dunia? Jika ya, mungkin saja sosoknya akan terkuak karena insiden ini merupakan salah satu insiden besar yang kemungkinan nantinya akan diketahui oleh seluruh keluarga yang bersangkutan, terutama mereka yang termasuk anggota top 10 Akademi Awaken Dunia. Dan pada akhirnya niatan Kaiden akhirnya terwujud, yaitu bertarung melawan anggota top 10 walaupun tidak sampai klimaks, dan inti terbesarnya adalah memberitahukan pada seluruh dunia bahwa ia baik-baik saja. Dan ia juga memiliki seorang murid yang tidak bisa diganggu. Tentu saja kekuatan absolut memiliki nilai tersendiri di antara para Awaken. Mereka yang berani menantang pasti akan menanggung akibatnya. Dan tentunya kekuatan Kaiden sudah dilihat langsung oleh seluruh Akademi Awaken Dunia, baik itu mentor ataupun muridnya. Jadi dari situ saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua orang tidak akan ada yang pernah menganggap Su Jiwoo enteng lagi. Mungkin nantinya anak-anak Akademi Awaken Dunia yang bertemu Su Jiwoo akan berkata, "Respect abangku." Lalu apa yang akan terjadi di chapter selanjutnya? Pertama, pastinya Kaiden nanti akan bertemu dengan Garis Lutren. Pertama, karena kehadirannya sudah diketahui semua orang, tidak mungkin ia tiba-tiba menghilang. Otomatis nanti ia akan berbincang dengan Garis Lutren. Sama halnya saat kejadian di Akademi Awaken Korea. Saat Kaiden tiba-tiba muncul dan melawan kakek Kang Suchon, ia juga menemui si Han Song-ik untuk berbincang sejenak agar menghindari kecurigaan. Mungkin itu juga akan dilakukan oleh Kaiden. Ia akan berbincang sedikit dengan Garis Lutren. Walaupun pada akhirnya itu hanya formalitas saja, dan mudah-mudahan identitas Kaiden tidak diketahui oleh Garis Lutren bahwa dirinya merupakan kucing gendut yang coba ia jodohkan. Jadi intinya minggu depan akan menjadi minggu santai, sedikit slow down. Mungkin akan ada banyak perbincangan terkait hal yang baru saja menimpa Akademi Awaken Dunia. Tentu saja pertarungan pasti tidak akan terjadi dalam beberapa chapter ke depan.
Jikalau itu ada, mungkin saja itu hanya pertarungan untuk melawan Su Jiwoo. Kenapa? Karena akhirnya semua orang tahu jika ia adalah murid Kaiden dan merupakan sosok yang layak untuk ditantang. Apalagi bagi para top 10 yang belum bertarung di pertarungan sebelumnya. Lalu, apakah pertarungan akan dilanjutkan? Bisa ya, bisa tidak. Jika itu ya, mungkin akan terjadi di beberapa chapter ke depan. Intinya sih ya, yang Mimin inginkan adalah kemunculan sosok-sosok baru di beberapa chapter ke depan. Karena pastinya keluarga dari orang-orang penting di Akademi Awaken Dunia, termasuk top 10, pastinya akan bermunculan setelah mengetahui insiden penyerangan organisasi Frame. Dan saat itulah karakter-karakter baru muncul. Lalu mudah-mudahan di antaranya ada anggota top 10 lainnya. Karena tentunya kemunculan Kaiden juga akan memicu orang-orang kuat lainnya untuk bermunculan. Walaupun hanya sekedar menyapa Kaiden saja. Dan dari situ juga itu akan mempersempit terkait dengan pelaku pengeroyokan Kaiden. Jika para top 10 yang menyerang Kaiden itu muncul, tentu saja Kaiden akan bertindak. Tapi misalkan ternyata memang benar ada anggota top 10 dari top 10 Akademi Awaken Dunia dan itu bukan yang menyerang Kaiden, tentu saja Kaiden akan biasa-biasa saja walaupun pastinya Kaiden juga berniat untuk bertarung melawannya. Tapi dari situ juga akhirnya kita menyadari jika setidaknya beberapa top 10 yang muncul belakangan ini bukanlah orang yang mengejar atau mengeroyok Kaiden. Sehingga hanya tersisa beberapa kandidat di mana kemungkinan besar yang menyerang Kaiden adalah organisasi Frame atau anggota dari organisasi Frame atau mungkin pimpinannya organisasi Frame. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Gimana menurut para reader sekalian? Coret-coret di kolom komentar. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.